warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. wabarakatuh. Iya Pak, Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Amin. Sebelum saya mulai pelajaran hari ini, saya absen dulu ya. Yoga Adi, Ada. Saiku, Ada, Pak. Vika, Ada, Pak. Muhammad Abib, Ada, Pak. Alwi Muhammad, Hadir Pak. Muhammad Amiruddin Huda, Ada. Muhammad Ali Saputra, Ada, Pak. Muhammad Maulana Abidin. Ada, Pak. Oke, hadir semua ya. Ya, jadi materi hari ini kelanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang K3LH 3.1 ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang 3.2 yaitu menerapkan hardware komputer ya. Jadi nanti di sini kita akan belajar fungsi hardware itu apa saja, terus digunakan untuk apa saja, itu nanti akan kita pelajari di waktu ini ya. Sebelumnya nanti silahkan kalian mengerjakan soal pretest ya. Nanti soalnya seperti ini ya. Nah, ini pretest, nanti silahkan dikerjakan. Misalkan nanti nama lengkap kita tulis, contoh nama Bunga, nomor absen 25, kelas 10 TKJ 3. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini muncul beberapa soal ya, soal pretest. Nanti silahkan kalian kerjakan untuk mengevaluasi tingkat keaktifan kalian ya dalam mengikuti pelajaran saya. Ada yang tanyakan di sini? Kalau tidak ada, langsung kita mulai pembelajaran hari ini ya. Kita lanjutkan untuk pembahasan materi hari ini, yaitu kompetensi dasar, yaitu 3.2 menerapkan perakitan komputer, 4.2 merakit komputer. Indikatornya menjelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer, menentukan spesifikasi komputer sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, menentukan langkah-langkah perakitan, menerapkan prosedur K3, melakukan perakitan komputer sesuai standar industri, membuat laporan perakitan komputer. Itu indikatornya nanti. Materi pokoknya nanti di sini kita akan belajar tentang dasar komputer, arsitektur dan organisasi komputer, prinsip dan cara kerja komputer, anatomi dan bagian-bagian perangkat keras komputer, alat kerja perakitan komputer, cara melakukan perakitan komputer, dan yang terakhir prosedur pembuatan laporan perakitan komputer. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer, menentukan spesifikasi komputer sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, menentukan langkah-langkah perakitan komputer sesuai standar industri. Ini untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Materi pembelajaran yaitu dasar komputer, arsitektur dan organisasi komputer, prinsip dan cara kerja komputer, anatomi dan bagian-bagian perangkat keras komputer, alat kerja perakitan komputer, cara melakukan perakitan komputer, prosedur pembuatan laporan perakitan komputer. Sistem komputer itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu hardware ya. Hardware itu disebut juga dengan perangkat keras. Yang kedua ada software. Software itu disebut juga dengan perangkat lunak. Dan ada lagi brainware ya. Brainware ini pengguna ya. Brainware itu disebut dengan pengguna. Komponen komputer itu ada 5 ya. Yang pertama yaitu perangkat input,
atau biasa disebut dengan input device. Ada juga perangkat pemroses, disebut juga dengan processing device. Ada perangkat output, biasa disebut dengan output device. Komponen penyimpanan atau disebut juga dengan storage device, dan komponen tambahan. Ya, itu adalah komponen komputer, ya. Sekarang yang pertama yaitu perangkat masukan atau biasa juga disebut dengan input device. Di sini ada joystick, ada keyboard, ada mouse, ada scanner. Nah, itu adalah yang termasuk dengan input device. Yang pertama yaitu keyboard, ya. Keyboard itu adalah perangkat keras yang dipenuhi dengan berbagai tombol yang mewakili angka, huruf, karakter, dan beberapa fungsi khusus, ya. Fungsi khusus itu antara lain tanda dolar, tanda persen, dan lain sebagainya. Fungsi keyboard sebagai alat untuk menginputkan atau memasukkan data yang berupa huruf, angka atau simbol, dan kemudian disampaikan ke CPU atau Central Processing Unit, yang selanjutnya diubah menjadi sinyal-sinyal digital yang dipahami oleh prosesor. Ya, itu adalah fungsi dari keyboard. Selanjutnya yaitu mouse, ya. Mouse adalah perangkat keras yang digenggam untuk guna mengarahkan kursor yang biasanya berisikan dua macam tombol atau lebih, dan terdapat bola atau laser pemindai di bawahnya. Ini tipe mouse yang lama, ya, kalau bola itu. Fungsinya untuk menggerakkan kursor atau pointer, untuk melakukan scroll up or down, melakukan klik kiri dan klik kanan, membuka atau menutup aplikasi atau program. Itu adalah mouse. Scanner itu alat yang dipakai sebagai pemindai atau menduplikat dokumen maupun objek secara digital dan kemudian disimpan ke dalam komputer. Fungsi scanner yaitu mengubah data analog atau kertas menjadi data yang berwujud digital. Oke, dari sini anak-anak, tadi apa saja yang termasuk input device? Ada yang bisa jawab? Ya, Pak. Apa aja yang termasuk input Joystick, device? Ya. keyboard, mouse, scanner. Oke, itu ya yang termasuk input device. Kalau nggak ada yang tanyakan, saya lanjutkan. Perangkat keluaran atau biasa disebut output device. Di sini yang termasuk output device ada webcam, ada mikrofon, ada speaker, ada monitor, ada printer, ada headphone, ya. Itu yang termasuk perangkat keluaran atau biasa disebut output device. Yang pertama yaitu webcam, ya, webcam. Webcam adalah perangkat keras yang berwujud kamera kecil dan biasanya ditempatkan di atas monitor atau LCD. Ya, jadi webcam ini letaknya di atas, ya. Ini tambahan, ya. Jadi kalau laptop itu langsung ada webcamnya, ya. Fungsinya untuk melakukan video call seperti kita saat ini, berfoto atau selfie. Nah, itu fungsi dari webcam. Ada lagi printer, ya. Printer ini merupakan perangkat keras untuk menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik dalam bentuk kertas, gambar, ataupun grafik. Fungsinya untuk menampilkan cetakan dokumen, menggandakan dokumen, memindai dokumen, dan juga berfungsi untuk mengirim data atau fax. Ya, ini adalah printer. Saya rasa kalian sudah pernah menggunakan, ya, untuk printer ini. Ada lagi speaker. Nah, speaker ini
merupakan perangkat yang terhubung ke dalam komputer yang memiliki fungsi sebagai penghasil suara. Nah, ini adalah beberapa peralatan output device. Kira-kira tadi apa aja yang merupakan output device? Ada yang bisa bantu jawab? Siapa yang Saya, bisa jawab? Pak. Nah, apa aja yang termasuk output device? Printer, speaker, sama monitor. Oke, monitor ya. Monitor berfungsi untuk apa? Monitor, ada yang tahu fungsi monitor? Untuk menampilkan Gambar. gambar. Oke, kalau speaker, untuk apa speaker? Mengeluarkan suara. Oke, suara. Kalau printer? Untuk mencetak gambar. Oke, itu ya. Itu adalah yang termasuk output device. Sekarang pemroses. Nah, ini atau biasa disebut dengan proses device. Di sini ada gambar prosesor, ini motherboard, ini RAM ya atau memori, ini hard disk ya. Sekarang kita bahas yang pertama yaitu prosesor. Prosesor merupakan salah satu jenis perangkat keras dari komputer yang dipakai guna menangani instruksi yang diberikan dan sering disebut sebagai otak dari sebuah komputer. Nah, fungsinya menerima instruksi yang diberikan, mengolah instruksi, dan selanjutnya mengeksekusi instruksi tersebut. Nah, prosesor ini dikatakan dengan otak karena semua perintah-perintah yang masuk ke dalam komputer itu diolah oleh prosesor. Makanya terkadang kalian menemui ada Pentium 4, ada komputer Pentium Core i5, Core i7, lah itu adalah nama dari prosesor ya. Ada juga motherboard ya. Motherboard adalah papan sirkuit cetak ya, printed circuit board atau PCB yang menampung semua komponen yang mempunyai peran penting dalam sistem. Nah, ini contohnya CPU, slot RAM, VGA port, USB port, dan yang lain. Fungsi menyediakan akses untuk setiap komponen dalam melakukan komunikasi satu dengan yang lain, meningkatkan fleksibilitas dari komputer, menghubungkan beberapa perangkat tambahan. Nah, motherboard ini dia berfungsi juga sebagai tempat ya, tempat untuk menancapkan komponen-komponen komputer, baik itu RAM, baik itu hard disk, power supply, dan komponen yang lainnya. Yang berikutnya yaitu RAM atau biasa disebut random access memory. Nah, ini perangkat keras komputer berbentuk chip yang digunakan sebagai media penyimpanan. Dan sesuai namanya, RAM ini melakukan penyimpanan secara acak atau biasa disebut dengan random. Singkatnya, hanya dapat diakses saat komputer dinyalakan dan acak. Artinya gini ya, jadi RAM ini menyimpan perintah ya, media simpan perintah tapi tidak permanen. Artinya nanti kalau PC atau laptop yang kamu gunakan itu kamu restart atau kamu shutdown, maka dia akan nol lagi ya, akan nol lagi alias tidak disimpan secara permanen di RAM. Seperti itu cara kerjanya. Fungsi RAM yaitu menyimpan data dari instruksi oleh prosesor dengan catatan komputer masih dalam keadaan menyala, yang berarti instruksi tersebut akan hilang ketika komputer mati. Nah, ini tadi saya sampaikan. Jadi dia itu hanya menyimpan di saat PC atau laptop itu menyala atau digunakan. Dan dia nanti akan hilang, instruksi itu akan hilang apabila laptop atau PC itu mati. Seperti itu. Atau mungkin restart. Terus ada lagi hard disk. Nah, hard disk ini adalah perangkat keras berbentuk piringan yang digunakan sebagai media penyimpanan. Fungsinya menyimpan data secara permanen. Hal itu berarti data akan tetap ada meski komputer mati, kecuali Anda menghapus atau data file terkena virus. Nah, ini kalau RAM tadi itu tidak permanen,
Apabila kita menggunakan, setelah komputer itu mati, maka instruksi akan hilang. Tapi kalau hard disk, dia menyimpan secara permanen ya, artinya dia nanti data akan tersimpan di situ, tidak hilang meskipun komputer itu mati atau terrestart, seperti itu ya. Itu bedanya penyimpanan RAM dan hard disk ya. Oke, dari sini kira-kira tadi yang termasuk proses device apa aja? Ada yang bisa jawab? Yang termasuk proses Saya, device? Nah, silakan, apa aja tadi Vika? Prosesor, motherboard, RAM, sama hard disk. Oke, itu ya. Pak, saya mau tanya Pak, Ya, jenis-jenisnya RAM itu apa aja Pak? RAM ada dua, yang digunakan ada dua. Ada SD RAM dan ada DDR RAM. Yang terbaru Kalau DDR RAM itu kenapa Pak? Itu apa fungsinya DDR RAM? sama, fungsi sama. Cuma untuk DDR itu keluaran terbaru. Ada DDR yang lama DDR1, DDR2, dan yang terakhir ini setahu saya DDR3. Oke. Oh Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, ini saya lanjutkan ya. Komponen penyimpanan atau biasa disebut storage ya, storage device. Itu ada optical disk, itu alatnya. Ya, optical drive itu digunakan untuk membarning ya, membarning CD maupun DVD. Nah, yang dibarning apa? Yang dibarning itu bisa file. File itu kan banyak jenisnya. Ada gambar, ada musik, atau file lagu itu. Ya, seperti itu. Ada mungkin film, itu bisa dimasukkan ke CD atau DVD. Nah, alatnya yang digunakan untuk membarning ya ini, pakai ini, optical drive. Terus ada lagi, apa ini namanya? Flash disk ya. Nah, ini sama. Fungsinya dia juga untuk media simpan. Ya, jadi flash disk ini digunakan untuk media simpan. Terus ada lagi hard disk. Nah, ini meskipun tadi hard disk sudah masuk di proses, hard disk juga termasuk di komponen penyimpanan. Karena apa? Dia juga berfungsi untuk menyimpan data. Seperti itu. Ya, ini adalah contoh dari komponen penyimpanan. Terus ada lagi komponen tambahan. Komponen tambahan ini ada LAN card, ada WLAN, dan ada Bluetooth. Mungkin ditanyakan lagi dari sini. Kalau WLAN itu fungsinya buat apa Pak? WLAN itu sama aja, sama untuk menangkap sinyal internet. Tapi kalau WLAN itu dia tidak menggunakan kabel, ya seperti itu. Ini biasanya ditancapkan di laptop. Maka di laptop itu kadang kan kita bisa berinternet tanpa menggunakan kabel. Itu untuk WLAN. Bluetooth, sudah tahu Bluetooth? Fungsinya untuk apa Bluetooth? Untuk mentransfer dan mengirim file. Oke, ini Bluetooth ya. Kalau dulu kan ada apa dulu itu? Inframerah ya. Nah, inframerah sudah diupdate, sekarang jadi Bluetooth seperti ini. Dan mungkin nanti ke depan juga ada update lagi, mungkin bukan Bluetooth, tapi saya juga kurang tahu. Nanti akan muncul teknologi baru, kita tunggu saja. Oke, itu materi yang saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi tadi tentang komponen komputer? Silahkan kalau ingin bertanya seperti teman-teman tadi. Kalau tidak ada yang tanyakan, ini saya bagi kelompok ya. Silahkan nanti kalian cari kelompok masing-masing untuk mengerjakan tugas. Tugasnya seperti ini. Yang pertama, sebutkan komponen komputer, sebutkan peralatan yang termasuk input device. Yang ketiga, sebutkan peralatan yang termasuk output device. Ini adalah tugas yang bisa kalian kerjakan. Ya. Silahkan, ini dikerjakan dulu ya tugasnya. Saya beri waktu berapa menit untuk mengerjakan ini? 10 menit. Oh ya, silakan dikerjakan dulu. Ini saya tutup dulu ya share-nya. Nah, silakan dikerjakan ya. Untuk tugasnya nanti kalian presentasikan ya, presentasikan.
Gimana kira-kira tentang hardware komputer tadi? Apakah kalian ini sambil mengerjakan ya? Apakah kalian pernah memegang atau mungkin pernah tahu tentang hardware komputer itu? Pernah, Pak. Oh, apa yang sudah kamu ketahui apa? Hard disk? Pernah tahu? Prosesor, hard disk gitu. Oh, pernah ya? Ya, Di Pak, mana? pernah. Tahu di mana? Di lab atau pas di toko atau di mana? Di apa itu punya sendiri, Pak. Oh, punya sendiri. Oh, Iya. berarti ngerakit sendiri ya? Iya, Pak. Oh ya, rakit. Sambil mengerjakan, kira-kira ada lagi enggak yang ditanyakan mengenai materi yang sudah saya sampaikan? Sudah paham ya, Cah ya? Oke, silahkan. Ada yang mau menjawab soal tadi itu? Mungkin ada yang ingin menjawab, silahkan. Saya Pak. Ya, Muhammad Amiruddin Huda. Nomor berapa yang ingin Yang dijawab? nomor 1. Soalnya apa tadi? Sebutkan komponen komputer. Ya, Input device, output device, dan processing device. oke, itu ya. Input device, Ya. output device, dan processing device. Jadi input device itu yang termasuk apa aja? Anda bisa jawab? Keyboard, ya toh? Apa lagi? Mouse, Mouse, apa lagi? Scanner. scanner, Ya, itu yang termasuk input. Mungkin ada yang mau menambahi untuk input device-nya. Joystick termasuk input device bukan? Kalau Ya. controller, Pak. Ya, sama. Itu kan sama dimasukkan ke dalam USB itu ya. USB di motherboard ya. Sama. Jadi input device itu intinya kita memasukkan perangkat dari luar. Entah itu mungkin lewat USB seperti itu. Ya, atau mungkin pakai PS2 seperti itu. Terus nomor 2, silahkan yang mau menjawab. Nomor 2. saya Pak. Ya, Vika. Soalnya gimana tadi, Vika? Nah, ini sebutkan peralatan yang termasuk input device. Apa, Vika? Mouse, keyboard, sama scanner Pak. Oh ya, itu ya. Mouse, keyboard, dan scanner. Itu termasuk Scanner. input device atau biasa disebut peralatan masukan ya, masukan. Kita memasukkan ke dalam CPU. Nah, itu input device. Ada lagi? Yang nomor 3, siapa yang mau menjawab? Nomor 3. Saya Pak, Saiku apa aja? printer, Ya, speaker, ya. monitor. Oke. Ada printer, speaker, dan monitor. Monitor. Oke. Printer tadi berfungsi untuk apa ya? Mengeluarkan apa? Gambar, Gambar ke dalam kertas. Ada printer. Ada monitor, menampilkan berupa gambar atau grafis. Ada lagi tadi apa? Speaker. Berfungsi untuk mengeluarkan suara. Nah, oke, itu ya. Itu adalah tugas yang sudah dijawab oleh teman-temanmu. Sekarang ini ada soal ya, penugasan. Silakan nanti dikerjakan. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Ya Pak, Ini ada soal penugasan upload di Google Classroom. Yang pertama, sebutkan 3 peralatan yang termasuk input device. Yang kedua, sebutkan 3 peralatan yang termasuk output device. Yang ketiga, jelaskan fungsi dari monitor, printer, dan mouse. Itu adalah soal-soal yang harus kamu kerjakan. Nah, nanti silakan kalian kerjakan ini ya, di sini kelihatan ya untuk classroomnya. Kelihatan. Nah, nanti di sini ya, soalnya di sini ada, saya sudah buatkan rumah ya di sini. Ini soalnya nanti ya ini. Nah, ini nanti silakan dikerjakan. Sebutkan 3 peralatan yang termasuk input. Terus sebutkan 3 peralatan termasuk output device. Dan yang terakhir jelaskan fungsi dari monitor, printer, dan mouse. Itu adalah soal-soal yang ada di Google Classroom. Di Google Classroom juga sudah saya upload tentang materi ya. Di sini nanti materi yang saya sampaikan bisa kalian pelajari lagi ya. Ada materi
ada bahan ajar saya, dan yang terakhir ada LKPD untuk mengerjakan. Selanjutnya diupload ke Google Classroom. Seperti itu ya Cah ya. Demikian anak-anak materi yang saya sampaikan mengenai menerapkan hardware ya, hardware komputer. Jadi hardware komputer itu harus kalian mengerti ya fungsi dan bentuknya. Karena di pelajaran yang akan datang atau pertemuan yang akan datang, kita akan melakukan perakitan ya, perakitan komputer. Nah, seperti itu. Jadi di dalam perakitan nanti kalian akan memasang hardware. Hardware apa saja yang saya butuhkan dalam menyusun ya sebuah komputer. Nanti ada hard disk, ada prosesor, ada memori, seperti itu. Itu akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang tentang perakitan ya, melakukan perakitan komputer. Mungkin dari sini ada yang bisa menyimpulkan lagi tentang materi yang telah kita pelajari. Saya Pak. Oh ya, silakan Muhammad Habib. Simpulannya adalah ada 3, yaitu input, output, sama proses. Input itu jenisnya ada 2, keyboard sama mouse. Yang termasuk output, speaker sama monitor. Yang termasuk pemproses, prosesor sama RAM. Oke, itu ya. Itu adalah kesimpulan yang sudah saya sampaikan dan teman kalian sampaikan. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di saat pandemi ini saya tidak berhenti ya, selalu mengingatkan, selalu gunakan masker, sering-sering cuci tangan, dan selalu hindari kerumunan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.